Masuk semua kah yang kelompok 7? Sudah, Bu. Sudah. Monggo Bu Fitri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat siang Bu Wulan. Selamat siang Bunda. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi teknik-teknik modifikasi perilaku. Next. Di kelompok 7 diantaranya ada Bu Yuyun Fauzia, Bu Yohana Eka Ditriana, kemudian saya sendiri Lailatul Fitria dan Bu Ella Dewi Andarwati. Next. Lanjut Bu Yohana. Latar belakang teknik-teknik modifikasi. Anak merupakan individu yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Pada masa ini, perilaku anak sangat mudah dibentuk melalui lingkungan, pengalaman, serta pola asuh dari orang tua dan guru. Modifikasi perilaku merupakan upaya sistematis untuk mengubah perilaku anak melalui prinsip-prinsip belajar seperti penguatan, pembiasaan, dan peniruan. Rumusan masalahnya. 1. Apa yang dimaksud dengan modifikasi perilaku anak? 2. Apa saja teknik-teknik modifikasi perilaku anak? 3. Bagaimana penerapan teknik tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Next. Bisa dilanjutkan dengan teman-teman. Bu Ella, monggo. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama itu menjelaskan pengertian modifikasi perilaku anak. Yang kedua, mengetahui teknik-teknik modifikasi perilaku anak. Yang ketiga, memahami penerapannya dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Pengertian modifikasi perilaku anak merupakan usaha untuk mengubah atau membentuk perilaku anak menjadi lebih baik melalui penerapan prinsip-prinsip belajar. Teknik ini bertujuan untuk 1. Mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua, meningkatkan perilaku yang positif. Yang ketiga, membentuk kebiasaan yang baik. Contoh teknik modifikasi perilaku yang pertama ada reinforcement atau penguatan. Cara untuk meningkatkan perilaku baik dengan memberikan respon tertentu setelah anak melakukan perilaku tersebut, sehingga anak cenderung mengulanginya. Kesimpulannya, reinforcement dilakukan dengan memberi sesuatu yang menyenangkan atau menghilangkan hal yang tidak menyenangkan agar perilaku positif anak semakin sering muncul. Contohnya, misalkan pemberian pujian atau pemberian stiker, seperti itu, Bunda. Yang kedua, punishment atau hukuman. Cara untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan dengan memberikan konsekuensi setelah perilaku tersebut muncul.
Punishment dilakukan agar anak memahami bahwa perilaku tertentu tidak boleh dilakukan, sehingga ia tidak mengulangi lagi. Contohnya seperti anak ditegur saat berbicara kasar. Yang kedua, waktu bermain dikurangi karena melanggar aturan. Punishment itu membantu anak belajar batasan, tetapi harus bersifat yang mendidik, tidak menyakiti, dan digunakan secara bijak. Bisa dilanjut, Bu Yohana? Baik. Yang ketiga adalah shaping atau pembentukan perilaku. Teknik untuk membentuk perilaku baru secara bertahap dengan memberi penguatan pada setiap langkah kecil yang mendekati perilaku yang diinginkan. Jadi, anak tidak langsung dituntut untuk Yohana diemut. aku kepencet terus. Jadi setiap kemajuan kecil diberi apresiasi agar anak termotivasi. Ini contohnya seperti anak belajar menulis mulai dari mencoret, meniru garis, menulis huruf, menulis kata, seperti itu. Dan yang contoh selanjutnya adalah anak belajar memakai baju sendiri. Dibantu mencoba pakai baju sendiri dan akhirnya bisa mandiri memakai baju sendiri. Intinya, shaping atau pembentukan perilaku membantu anak belajar secara perlahan hingga mampu melakukan perilaku yang diharapkan dengan baik. Next, Bu Yuyun. Keempat adalah modeling atau peniruan. Modeling itu adalah teknik pembelajaran di mana anak meniru perilaku, sikap, atau tindakan dari orang lain yang dijadikan contoh atau model seperti orang tua atau guru. Jadi, anak belajar dengan cara mengamati lalu meniru apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, perilaku orang dewasa di sekitar anak itu sangat mempengaruhi perkembangan sikap dan kebiasaan anak. Contohnya adalah yang pertama, anak berbicara sopan karena meniru guru. Yang kedua, anak rajin membereskan mainan karena melihat orang tua melakukannya. Intinya, modeling membuat anak belajar melalui contoh nyata, sehingga orang dewasa perlu memberikan teladan yang baik. Yang kelima, token ekonomi atau sistem hadiah. Token ekonomi adalah teknik modifikasi perilaku dengan cara memberikan simbol atau tanda penghargaan seperti bintang, stiker, atau poin setiap kali anak menunjukkan perilaku yang baik. Jadi, token yang dikumpulkan anak nantinya bisa ditukar dengan hadiah atau sesuatu yang menyenangkan, sehingga anak termotivasi untuk mengulangi perilaku positif. Contohnya, anak mendapat 1 bintang setiap kali merapikan mainan. Contoh kedua, setelah terkumpul 5 bintang, anak boleh memilih hadiah. Misalnya, waktu bermain lebih lama. Jadi, token ekonomi membantu anak belajar disiplin dan konsisten melalui sistem penghargaan yang menyenangkan. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Bu Yuyun. Terima kasih. Yang keenam, time out pada anak, yaitu teknik modifikasi perilaku itu dengan cara memisahkan anak sementara dari situasi yang menyenangkan. Ketika anak itu melakukan perilaku yang tidak diinginkan,
Jadi anak diberi waktu untuk menenangkan diri dan bisa berpikir tanpa gangguan atau aktivitas yang menyenangkan. Setelah waktu itu selesai, anak itu bisa kembali beraktivitas kembali seperti biasa. Jadi contohnya anak yang memukul temannya diminta untuk sendiri selama beberapa menit. Jadi kita tenangkan dulu anak tersebut. Yang kedua, anak yang telah melanggar aturan itu dipindahkan ke tempat yang tenang. Intinya time out, membantu anak untuk memahami bahwa perilaku negatif itu memiliki konsekuensi, sekaligus memberi kesempatan untuk mengontrol diri. Jadi jika ada anak yang melanggar aturan itu jangan digabungkan dengan anak-anak yang lain, karena anak tersebut harus kita fokuskan dulu, kita taruh di tempat yang sepi. Saya anak itu bahwa perilaku yang tadi yang telah dilakukan itu adalah perilaku yang tidak baik itu. Terus prinsip-prinsip penerapan. Prinsip-prinsip penerapan ini agar efektif dan teknik modifikasi perilaku harus memperhatikan konsistensi, kesabaran, pemberian contoh yang baik. Penerapan dalam pendidikan anak usia dini itu, teknik ini dapat diterapkan dengan memberikan pujian yang sederhana, menggunakan stiker atau hadiah kecil. Stikernya itu berupa reward. Terus yang ketiga, menjadi teladan yang baik. Terus kita bisa membuat aturan yang jelas. Dari kesimpulan yang teori yang kita paparkan ini, bahwa modifikasi perilaku anak itu merupakan cara yang efektif untuk membentuk perilaku yang baik. Jadi teknik seperti reinforcement, punishment, shaping, modeling, second economy, Buyo bocor nih Buyo. Maaf, aku nggak bisa bahasa Inggris. Extinction, ya Bu ya. Extension dan time out. Ya, dan time out dapat membantu anak untuk berkembang secara optimal jika digunakan dengan tepat. Sarannya, kita sebagai seorang pendidik dan orang tua sebaiknya itu mengutamakan penguatan positif, tidak menggunakan hukuman secara berlebihan, bisa memberikan contoh yang baik kepada anak, agar anak itu bisa mempunyai sikap yang baik dan benar. Begitu. Saya kembalikan lagi ke Bu Fitri, monggo. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab maupun sharing. Monggo bunda-bunda, barangkali ada yang mau ditanyakan maupun sharing dengan kelompok kami persilahkan. Nggih, Bu Siti Romlah. Mau bertanya Bu Laila? Nggih, monggo Bu. Yang saya tanyakan, mengapa modifikasi perilaku penting diterapkan pada anak usia dini? Halo, terdengar Bu? Nggih, nggih Bu. Ya, terdengar Bu. Oh, nggih. Terima kasih. Kami jawab dulu nggih. Nggih. Saya coba jawab dulu. Ini pertanyaan dari Bu Romla, mengapa modifikasi perilaku penting diterapkan pada anak usia dini? Pada masa anak usia dini itu, anak berada dalam tahap perkembangan yang sangat cepat.
Perilaku yang dibiasakan sejak kecil akan lebih mudah tertanam dan menjadi kebiasaan hingga dewasa. Karena kan kalau masih kecil, ini anak sejak dini itu kan suci ya Bu, fitrah masih kosong, tidak ada tidak masih seperti gelas kosong. Jadi kalau kita isi, kita berikan yang baik-baik, insya Allah nanti akan hasilnya menjadi anak yang baik sampai dewasa. Bisa dipahami Bu Siti Romlah? Oh, nggih, seperti itu nggih, Bu. Jadi lebih kalau diajari sejak dini itu lebih mudah nggih diarahkannya. Oke, dan juga ini untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosionalnya juga lebih mudah. Jadi kalau diterapkan sejak kecil, segala perkembangan akan lebih mudah terserapkan. Oke, terima kasih penjelasan Bu Laila. Oke, sama-sama Bu Siti. Monggo untuk selanjutnya Bu Galuh ya. Nggih, Bu. Matur nuwun waktunya. Iki apa yang dimaksud dengan reinforcement positif pada anak usia dini? Monggo untuk teman dari kelompok saya mungkin bisa Dengar, Ibu? dijawab untuk menjawab. Nggih, dengar Bu Galuh. Oke, matur nuwun. Bisa dibantu lagi untuk pertanyaannya Ibu Galuh? Nggih, Bu. Apa yang dimaksud dengan reinforcement positif pada anak usia dini? Baik, reinforcement positif atau penguatan positif pada anak usia dini itu pemberian sesuatu yang menyenangkan atau penghargaan kepada anak setelah ia melakukan perilaku yang baik dengan tujuan agar perilaku tersebut muncul kembali dan dapat menjadi kebiasaan. Misalnya seperti ini, ketika anak melakukan hal yang benar, lalu mendapatkan pujian atau hadiah, anak akan merasa sangat senang dan termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Misalkan, ada anak merapikan mainan, lalu guru itu memberikan pujian, hebat, kamu anak yang rajin. Atau ada anak yang berbagi sesuatu dengan teman, itu guru melihat dan memberikan stiker atau stempel bintang. Ada contoh lagi, yaitu semisal anak menyelesaikan tugas, anak itu diberikan suatu apresiasi seperti tepuk tangan, gitu. Tujuan reinforcement positif itu dapat meningkatkan perilaku baik pada anak. Bisa juga membangun rasa percaya diri pada anak dan membentuk kebiasaan positif anak sejak dini. Reinforcement positif adalah cara mendidik anak dengan memberi penghargaan atas perilaku baik, sehingga anak terdorong untuk mengulanginya secara terus-menerus. Jadi seperti itu Ibu Galuh, bisa dipahami? Nggih, saged. Kalau seperti gini juga boleh ya, Bu. Oh, hebat anak-anakku sekarang. Hari ini nggak ada yang nangis ya. Hebat semua ya. Jempol semua gitu. Termasuk gitu ya. Boleh, Bu. Intinya itu kayak kalimat-kalimat pujian seperti itu, Bu Galuh, yang dilakukan. Iya. Terima kasih Bu Ella penjelasannya. Sama-sama. Berikutnya Bunda, adakah yang mau bertanya lagi pada kelompok 7? Monggo Bu Indah, silahkan. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Apa terdengar suara saya Bu? Terdengar Bu Indah. Oke, yang mau saya tanyakan itu kapan waktu time out yang baik
yang bisa digunakan pada anak usia dini. Seperti itu, Bu. Baik, gimana teman-teman yang lain? Siapa yang bersedia menjawab, membantu? Silahkan. Saya bantu jawab ya. Tadi yang ditanyakan kapan teknik time out sebaiknya digunakan. Benar ya, Bu? Benar, Bu Yuyun. Betul. Nggih, betul. Teknik time out itu kan digunakan sebaiknya pada kondisi tertentu, Bu, agar di mana anak-anak itu tetap dalam kondisi yang efektif gitu. Jadi saat anak melakukan perilaku yang sedang mengganggu temannya, tidak mau mengikuti aturan kelas, time out itu membantu anak berhenti sejenak dari perilaku tersebut gitu. Contoh lagi misalnya saat anak menunjukkan perilaku yang bersifat agresif, contohnya anak sedang memukul temannya atau anak sedang menendang temannya, melempar benda. Nah, itu digunakan untuk mencegah anak menyakiti orang lain. Jadi banyak sekali contoh teknik time out. Jadi saat melakukan tindakan time out itu langsung bisa diterapkan gitu. Apakah ada hukuman yang menyakitkan? Saya rasa tidak. Jangan diberi tindakan hukuman yang menyakitkan pada anak. Mungkin untuk ditenangkan dulu. Jadi kesimpulannya itu kalau kita ambil kesimpulan, time out itu sebaiknya digunakan ketika anak melakukan perilaku yang negatif, yang bersifat agresif, atau sulit untuk mengontrol emosi, dengan tujuan di mana bisa membantu anak tersebut bisa menenangkan dirinya sendiri dan untuk bisa belajar memperbaiki perilakunya yang barusan telah dilakukan. Seperti itu, Bu. Nggih, Bu Yuyun. Berarti time out itu intinya itu bukan hukuman nggih, Bun. Tapi Bukan. Bisa dibilang itu untuk memberikan arahan pada peringatan untuk Nah, mungkin agar anak itu belajar mengontrol emosi gitu, seperti itu nggih Bu Yuyun nggih. ya. Kadang Nggih. itu guru itu masih belum paham mengerti yang dimaksud time out itu tadi. Kadang ada yang pernah sih saya menemukan ada guru yang langsung dikasih hukuman gitu. Kamu nanti enggak boleh pulang belakangan. Itu kan sama aja dengan hukuman. Lah, kalau seperti itu tidak boleh, harusnya tidak boleh gitu. Harusnya tetap anak itu tadi dirangkul, ditenangkan dulu, dikasih arahan gitu loh. Jadi mereka tidak merasa terpojokkan. Kalau saya itu benar-benar salah fatal gitu loh. Jangan membuat image anak itu seperti itu gitu. Gitu Bu Nggih. Indah. Bagaimana Bu Nggih. Indah? Nggih, terima kasih Bu Yuyun. Penjelasannya sangat luar biasa sekali. Sama-sama Bu Indah. Monggo Bunda-bunda, ada yang bertanya lagi? Ibu Mira, Ibu Siti, Ibu Amalia, Ibu Niswa, Bu Ririn. Saya absen, Ibu Ruli.
Oh, Bu Ririn mau bertanya ya? Kok angkat tangan? Monggo Bu Ririn. Di mood. Monggo Bunda yang mau bertanya ataupun sharing. Bu Ririn mau bertanya apa sharing? Kok tidak jadi angkat tangan? Bu Retno dulu. Ya, Bu Retno, monggo Bu Retno. Nggih, terima kasih. Contohnya punishment yang mendidik terus yang nggak menyakitin anak itu yang seperti apa ya kira-kira dari kelompok berapa ini? Kelompok 7. Terima kasih. Sujana, monggo. Iya Bu, saya akan coba jawab. Ini sedikit sinyalnya sedikit nge-lag ini. Punishment yang tidak menyakiti anak, tapi yang mendidik itu contohnya seperti ini. Seperti time out itu juga termasuk punishment waktu tenang. Anak diminta duduk di tempat yang tenang selama beberapa menit. Jadi tujuannya agar anak menenangkan diri dan berpikir tentang perilakunya. Yang kedua adalah contohnya adalah mengurangi hak sementara. Misalnya tidak boleh main dulu ya, permainan favorit anak untuk sementara waktu, atau tidak ikut permainan sebentar, gitu ya. Terus yang ketiga adalah memperbaiki kesalahan atau logika. Contohnya seperti ketika anak menumpahkan air. Nah, hukumannya itu bukan hal-hal yang tidak masuk logika ya. Hukumannya yang bisa yang logis itu seperti kalau anak menumpahkan air ya harus diminta membersihkannya. Jadi disuruh mengelap meja atau pokoknya tumpahan itu harus bersih. Atau ketika anak-anak mengacak-ngacak mainan ya, hukumannya ya diminta untuk merapikan kembali mainannya. Terus Bu Yohana. Oh, Bu Yohana nge-lag ya. positif. Misalnya kalau ada anak-anak yang suka berlari ya, ada anak yang berlari-lari diajak duduk dulu. Yuk kita gambar dulu yuk. Nah, kamu mau gambar apa? Atau kamu mau warnai apa? Seperti itu. Terus yang keenam, duduk terpisah sementara. Ini khusus untuk anak-anak yang mungkin kurang bisa mengendalikan diri ya. Anak dipisahkan sebentar dari kelompok jika mengganggu teman. Itu perlu dilakukan beberapa kali. Yang ketujuh, tidak memberi respon.
Nah, perilaku tertentu seperti merengek, kan ada ya anak-anak yang suka merengek, misalnya sedikit merengek, guru seperti itu ya. Kita bisa mengabaikan ya. Kita tetap mengabaikan dalam arti tetap mengawasi anak tersebut. Nah, pastikan bahwa anak tersebut dalam keadaan aman. Jadi kesimpulannya punishment itu yang baik itu untuk anak PAUD adalah yang bersifat mendidik, tidak menyakiti dan membantu anak belajar bertanggung jawab. Bukan hukuman yang membuat anak yang takut ataupun tertekan, seperti itu ya Bu. Bu Retno, bagaimana Bu Retno? Siap, terima kasih. Jawabannya lengkap sekali, Bu Yohana. Terima kasih kelompok 7. Sama-sama Bu. Selanjutnya Bu Niswa, monggo Bu Niswa. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Yohana. Ini saya ingin bertanya tentang perbedaan dari reinforcement positif dan negatif yang diberikan pada anak itu apa sih Bunda? Baik, terima jawab. kasih Bu Bu Niswa. Fitri, monggo Bu Fit. Nggih, Bu Yuyun. Perbedaan reinforcement positif dan reinforcement negatif pada anak terletak pada cara meningkatkan perilaku yang diinginkan. Maksudnya bagaimana? Jadi reinforcement positif memberikan sesuatu yang menyenangkan setelah anak melakukan perilaku baik. Tujuannya apa? Agar perilaku baik tersebut selalu muncul dan bisa muncul kembali. Contohnya seperti anak merapikan mainan, kemudian kita beri pujian, hebat, bagus, jempol, mau tanggung jawab, mainannya dirapikan. Terus anak menyelesaikan tugas, kemudian kita beri stiker bintang ataupun senyum. Nah, intinya dengan begitu ditambah sesuatu yang sangat menyenangkan. Selanjutnya reinforcement negatif. Maksudnya bagaimana menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah anak melakukan perilaku baik. Tujuannya agar anak mengulangi perilaku tersebut untuk menghindari hal yang tidak disukai. Contohnya, anak mengerjakan tugas tepat waktu, tidak perlu mengerjakan tugas tambahan. Anak mau makan sendiri, namun tidak lagi diingatkan terus-menerus. Kesimpulannya, keduanya sama-sama bertujuan meningkatkan perilaku baik, tetapi reinforcement positif memberi hadiah atau penghargaan, dan reinforcement negatif menghilangkan hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana Bu Niswa? Baik Bu Fitri, terima kasih atas penjelasannya, sangat-sangat memuaskan. Nggih, matur nuwun. Sama-sama. Monggo Bu Sunarsi juga angkat tangan ya. Nggih, matur nuwun. Izin bertanya nggih. Kelompok 7. Apa tujuan dari pemberian time out pada anak? Sudah. Maaf Bu Sunarsi, tadi sudah dijawab, sudah dijelaskan. Oh nggih. Anu aja ganti nggih Bu nggih. Sekedap. Nggih. Bagaimana cara penerapan sistem token pada anak PAUD?
Nggih, Bu, terima kasih. Monggo, Bu Yuyun. Saya jawab ya Bu Fitri, Bu Junarste. Nggih. Bagaimana caranya menerapkan sistem token pada anak itu agar kelihatan efektif dan menyenangkan itu tentunya kita memperlakukan yang ingin kita bentuk dulu. Jadi kita harus memilih perilaku yang positif pada anak supaya bisa terlihat sederhana dan jelas. Misalnya contohnya seperti apa? Contohnya kita menyuruh anak untuk merapikan mainan. Bocor tadi soalnya. Siapa yang bocor, Bu? Sudah, lanjut Bu Yuyun tadi. Oh, sudah. Oh, tak kirain aku. Lanjut nggih? Oke, lanjut. Contohnya yaitu contoh perilaku positif itu yang kita ingin bentuk itu contohnya kita mengajarkan kepada anak bagaimana cara merapikan mainan, mempunyai sikap mengantri dengan tertib itu seperti apa, sebagaimana saat di kelas itu anak itu bisa mendengarkan guru gitu. Jadi fokus gitu pada 1 sampai 3 perilaku agar anak itu tidak bingung gitu. Terus menggunakan token yang menarik dan mudah dipahami anak itu seperti apa sih? Ya, kita harus bisa sering-sering memberikan stiker bintang, itu entah di tangan, entah itu kita kasih stiker bintang yang bisa ditempelkan di bajunya anak-anak. Terus kita itu memberi bintang yang kalau di sekolahan saya itu kayak banner. Banner itu berukuran 1,5 meter ke 3 meter. Turunnya itu dalam banner itu kita pampang di dalam kelas dan yang di dalam banner itu ada sebuah kayak tabel, ada nomor, nama siswa sama keterangan. Nah, keterangan ini kita isi tempel stiker bintang. Jadi yang menempelkan stiker bintang itu bukan bu gurunya tapi anak-anak. Jadi bintang ini dikasih oleh guru anak-anak yang menempelkan ke stikernya sendiri-sendiri. Maksudnya ke mana itu ke banner tadi yang dipampang di dinding di dalam kelas gitu. Tapi kan anak-anak nggak bisa membaca, Bu Yun, misalnya gitu. Iya, benar. Kadang anak-anak kan masih belum bisa membaca, kalau TKA kan belum bisa membaca nama lengkapnya sendiri-sendiri kan. Tapi kita mudahkan untuk anak-anak mencari namanya sendiri-sendiri itu sebelum nama itu kita kasih fotonya anaknya. Jadi foto anak itu kita ikut cetak di banner tersebut. Jadi memudahkan dia untuk mencari mana punyaku. Itu nanti stiker bintangnya itu ditempelkan seperti itu. Terus berupa kartu poin yang bergambar itu bisa juga digunakan untuk token yang menarik dan untuk mudah dipahami oleh anak. Terus warna stiker, warna reward itu bisa berpengaruh juga karena anak-anak merasa senang, tidak bosan. Kalau warna stikernya bintang kuning, warna kuning aja itu kan kadang anak-anak bosan. Lama-kelamaan itu bosan. Jadi harus ada variasinya gitu. Terus bintang itu kita bisa memberikan bintang sebanyak mungkin, harus ada permainan yang jelas. Dan kita bisa memberikan bintang yang sedikit, itu kegiatannya harus disesuaikan juga gitu. Jadi hadiah itu, reward itu tidak harus mahal, yang penting bermakna bagi anak. Jadi anak-anak itu bisa mengesankan, oh hari ini aku dapat stiker bintang, oh hari ini aku dapat stiker senyum atau apalah, terserah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi sistem token pada PAUD itu diterapkan dengan memberi tanda penghargaan.
tanda penghargaan itu apa? Ya token itu tadi, setiap anak yang berperilaku baik. Jadi kemudian stiker itu tadi bisa ditukar dengan hadiah. Misalnya di dalam peraturan di kelas itu guru menerangkan kepada anak, siapa yang dalam 1 minggu ini sudah mendapatkan stiker bintang dari Bu Guru sebanyak 5 bintang, nanti dapat hadiah dari Bu Guru. Apa itu hadiahnya Bu Guru? Kadang anak-anak kan berimbal balik bertanya seperti itu. Nanti Bu Guru yang di lembaga saya biasanya itu 1 pensil, 1 penghapus, kadang itu tempat pensil yang dari botol aqua bekas itu loh Bu, dipotong separuh, nanti sama Bu Guru kan dihias gitu, dihias dari menggunakan kain flanel, itu kan bisa dibuat tempat pensilnya anak-anak yang bisa dimasukkan di lokernya anak-anak gitu, macam-macam sih Bu. Jadi sehingga anak itu bisa termotivasi untuk mengulangi perilaku yang bersifat positif, seperti itu Bu. Siapa tadi ya? Bu Sunarsi ya? G. Sunarsi. Gimana Bu Sunarsi? Matur nuwun sangat Bu Yuyun, jawabannya lengkap sekali. Oh, Matur ya, nuwun. alhamdulillah nggih, sami-sami. Ampun ya, bunda-bunda. Nggih, Bu Wulan, monggo. Ini saya tutup dulu apa gimana Bu Wulan? Baik. Presentasinya. Gimana? Sebelum diberi penguatan sama Bu Wulan, apakah kita tutup dulu presentasinya atau lanjut penguatan dari Bu Wulan? Monggo ditutup. Oh, nggih, monggo Bu Wulan. Monggo ditutup dulu. Oh ya, oke. Sekalian saja ya saya ngasih penguatan. Oke, bunda-bunda semuanya tadi sudah sangat komprehensif ya penjelasan dari Bunda Yuyun dan kelompok ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin teknik ya, teknik-teknik dalam modifikasi perilaku. Sebenarnya kan sebelumnya kita sudah banyak membahas ya Bunda, dari materi-materi topik-topik sebelumnya. Jadi ada apa? Ada sistem reward, apalagi Bunda? Ada reward, ada punishment, ya, ada reinforcement. Ya, nah tadi saya dengar ada yang menanyakan terkait time out. Kalau ada time out berarti time in ada nggak? Harusnya ada ya Bu. Nah, pertanyaan saya ada time out, ada time in nggak? Seharusnya belum ada tadi. Seharusnya ada ya Bu Wulan, tapi Gitu. tidak, kelompok kami Jadi tidak. harus imbang dong Bunda. Kalau Oh, time begitu. out itu kan biasanya anak, nah kalau time out itu biasanya anak disuruh mojok sendiri kan, sambil dihitung 1 menit atau 5 menit. Itu kan identik dengan punishment yang kita kasih. Tapi kalau time in, punishment-nya itu malah bersama dengan orang tua. Kita lebih menenangkan anak kita. Ya. Oh ya boleh, udah ada kuncinya sama. Oh oke. Bunda-bunda, saya sebenarnya mau itu ada ketemu tamu juga ini. Nah jadi ingat ya, time in itu berarti anak itu dipeluk. Nah, ini saya mau masuk lift dulu ya. Bentar. Pasti Agak putus-putus Bu Wulan. Kalau di Iya. dalam lift ya pastinya fokus. Enak ya nah hotel. Kita tunggu aja deh. Bu, ikut Bu apartemen Bu. Melok Bu Teti. Tapi kasihan nggak denger Bu Wulannya bicara nggak denger.
Iya, Bunda. Saya kan tinggalnya di apartemen ya. Terus ini saya harus ngurusin anak-anak yang dari USBS. Itu ada 18 orang mau ke sini, sedangkan asrama UNESA itu full. Jadi saya nyari ini unit buat mereka tinggal. Ya, tinggalnya bareng saya di apartemen saya, tapi beda kamar. Nah, mau lihat, Bunda-bunda? Siapa tahu ada yang tertarik. Ada yang kosong, Ibu. Mau dong, Bulan. Mau Bulan. Biar tahu rasanya tinggal di situ gimana ya. Oh iya, biar tahu rasanya. Nggak bangun-bangun, Bu. Lupa tugas nanti. Asli mana? Ini saya balik remote-nya ini gimana caranya? Mana biar kameranya ke belakang. Ini mahasiswa saya yang guru-guru katanya pengen lihat juga. Gimana ya, kok nggak ada ya? Baliknya itu. Kita nggak tahu kamera saya ini kok nggak ada. Ini mati. Mau dibalikin ke. Iya, kameranya diputer aja Bulan jadinya. Oh iya, putar wes gini. Oh, nih. Gini aja ya kelihatan. Daripada Bagus ya. Ya, Bu. Nah, Lantai coba. 12, Bu. Ini lantai 8. Kalau ada yang mau nyewa, monggo. Tapi sementara ini buat mahasiswa asing. Buat mahasiswa asing ini 1 kamar. Ini 2 kamar, ini bisa 2 orang. Ini ya, Bunda. Ini bisa 2 orang. Gimana itu kalau ibu-ibu di sana nggak bangun-bangun ini? Apartemen mana, Bu? Di apartemen Puncak Gold. Oh, Puncak Gold. Di Putra. Di Putra ya? Ah ya, di kawasan dekat Pakuan lah, Bunda, HR Muhammad. Itu Bu Yuyun mau sewa Bu Ulan. Depan rumah apartemen saya itu, Bu. Ada yang mau nyewa nih, Bu Ulan tanya nih. Bu Yuyun itu Bu Ulan mau nyewa Bu Ulan. Bu Yuyun mau sewa buat teman-teman kelas Bu Bulan. Besok kan offline, Bu, di Ini sak kelas wong petang puluh ngono. Sak ruang petang puluh sak ruangan. Dan lain-lain, Mbak. Alat masak nggak ada? Bubuke keruntelan. bakso susah, Bu. Bu Teti lah ngawur. Wah. Ya berarti ini mereka beli aja sendiri ya kalau mau masak ya? Iya. Nggak dikasih sama ownernya. Ya. Oke ya, Bunda-bunda, itu aja dulu ya, time out, ada time in. Nah, harus diperhatikan lagi kalau mau ngasih time out ke anak-anak, anak-anak yang punya kecemasan tinggi nggak boleh ya, karena kan mereka disuruh nyudut sendiri. Nah, hindari tempat-tempat gelap, Bunda-bunda nggak boleh. Jadi nanti anak malah trauma. Ya, betul. Padahal tempat gelap itu asik loh Bu Wulan. Di mana? Buat Bu Yuyun laan. Nah, nanti kalau time in-nya anak itu malah kalau misalnya anak lagi sedih atau misalnya habis berantem, itu diajak untuk kumpul dengan orang tua. Jadi nanti dipeluk ya. Kemudian diberikan validasi ke emosinya. Seperti itu kalau time in. Ya, ya. Oke, Bunda-bunda, sepertinya nanti kita lanjut aja ya di pertemuan berikut ya. Saya masih mau juga jelasin soal token dan lain-lain. Tapi tadi sudah benar sih yang disampaikan, cuma ada tambahan ya untuk token itu. Misalnya kita dengan apa, token ke anak, nggak selalu harus dengan barang kan atau benda ya. Oke. Bunda-bunda, sampai di sini dulu ya. Mohon maaf ya. Maklum jam terbangnya sangat tinggi.
Oke, Bu Bulan. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Wulan. Refreshing. Sehat selalu Bu Wulan. Sehat selalu, Bu Wulan. Selamat berlibur.